Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya bermanfaat lagi untuk teman-teman. Dan bagi yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman yang baru bergabung, agar tidak ketinggalan setiap apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa jika ini bermanfaat, di like juga ya. Nah, dan tidak lupa pula jika di-share juga ya teman-teman ke temannya, agar kita semua mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih. Keterampilan membaca. Teman-teman sudah mendengar tentang keterampilan membaca? Ha, ini dia. Keterampilan membaca itu merupakan seni, ya, seni kita dalam membaca. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, yaitu kemampuan untuk mengamati atau kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, ya, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Nah, jenis-jenis keterampilan membaca harus kita ketahui juga, ya teman. Membaca seperti membaca kreatif ya, yaitu membaca untuk mencari ilmu baru dari bacaan yang sedang dibaca. Seperti kita mencari ilmu ya, itu membaca kreatif ya. Jadi pembaca lebih menekankan pada esensi isi bacaannya, kebalikan dari membaca cepat yang hanya mengajar kecepatan membaca tanpa memperhatikan pesan yang akan dibacanya, ya. Dan ada juga membaca kritis. Ketika seseorang membaca untuk kepentingan mengkritik, ya, maka akan masuk ke dalam kategori ini. Pembaca ini harus hati-hati, karena jika tidak hati-hati dapat memicu kritik balik gitu, umpan balik dari orang gitu. Dan membaca kritis, ada juga membaca kreatif gitu, seperti yang tadi. Sedangkan membaca intensif ya, membaca secara teliti, yang termasuk membaca intensif seperti membaca studi saksama, penanganan terperinci untuk mengajarkan tugas ya. Jadi lebih menekankan pada tingkat pemahaman pesan yang disampaikan penulis. Jadi tidak bersifat luarannya saja gitu, tetapi dari segi esensinya ya. Ada lagi membaca ekstensif, membaca atau mensurvey, membaca sekilas yang ada di surat kabar, seperti membaca Quran, membaca cepat di kelas. Itu yang dinamakan membaca ekstensif ya. Nah, kita lanjutkan bincang kita tentang tujuan keterampilan membaca, karena setiap kegiatan kita tuh harus mempunyai tujuan kan. Nah, ini juga mempunyai tujuan juga. Nah, hal terpenting dari memahami keterampilan membaca, uh, untuk membaca itu sendiri ada tujuannya itu, adu kecepatan membaca gitu. Ada juga membaca untuk kepentingan sendiri, misalkan mencari pengetahuan. Misalkan dari hal tersebut jelas bahwa bisa dilihat tujuannya terlebih dahulu. Seperti kan ada tujuan kita membaca tuh untuk mencari ilmu pengetahuan ya kan. Membaca agar bisa menghayati keindahan isi pada sebuah teks ya. Ya, baik itu pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Nah, kita tahu bahwa manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan informasi ya, dimana kebutuhan informasi ini sangat primer, tetapi seringkali dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Nah, itu merupakan tujuan membaca ya. Dalam kebutuhan lain, membaca juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian, eksperimen, atau penulisan ya. Dengan kata lain, tujuan membaca memiliki banyak sekali manfaat bagi umat kita. Mari kita membaca. Ya, menariknya, beda dengan profesi ya, beda dengan profesi.
dan jurusan keterampilan membaca tetap terus dibutuhkan ya untuk mendukung dan mengembangkan serta menyempurnakan pengetahuannya agar tetap informatif. Nah, dari aspek poin tentang pengertian keterampilan membaca, maksud dari keterampilan membaca, ya semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, semoga dari yang saya sampaikan tadi karena bermanfaat lah setidaknya bagi teman-teman gitu. Kita harus sering berbagi ilmu. Semoga bincang-bincang kali ini tentang keterampilan membaca bermanfaat hendaknya bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.